Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Ramdhani, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang pada saat ini mengambil mata kuliah Strategi Kampanye Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas tentang edukasi korupsi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih itu korupsi apa? Jadi korupsi itu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jumlah yang sangat besar dan akan menguntungkan untuk diri sendiri dan memperkayakan diri sendiri, tapi perbuatan tersebut itu akan merugikan orang lain juga, karena perbuatan korupsi itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara manual pada diri sendiri untuk menghasilkan keuntungan diri sendiri dan akan merugikan baik itu bangsa dan negara juga. Nah, kenapa sih korupsi itu susah diberantas? Pertama, dari segi penegak hukum. Nah, penegak hukum yang terjadi di Indonesia ini mungkin masih lemah dan belum kuat, maka korupsi itu susah diberantas. Lalu kedua, dari yang namanya korupsi itu pasti ada namanya suatu imbalan. Nah, ketika seseorang melakukan suatu tindakan korupsi, maka akan terdapat imbalan yang begitu besar sehingga orang tersebut akan terus-menerus tertarik melakukan suatu tindakan korupsi. Padahal itu sepele, tapi perbuatan tersebut itu akan membawa kita tuh selalu ingin melakukan korupsi. Nah, lalu selanjutnya itu ada namanya kita terbawa arus. Pertama dari hal-hal kecil. Kita mulai dari melakukan tindakan korupsi kecil-kecilan sehingga kita tuh akan terbawa arus, makin lama itu makin melakukan tindakan korupsi yang sangat besar. Jadi korupsi itu suatu lingkaran di mana pertama pengawasan yang lemah, kedua mudah dilakukan, ketiga imbalan besar, lalu hukumnya lemah. Jadi sehingga seseorang itu akan melakukan tindakan korupsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gak satu video, tapi beberapa video contoh kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Mari kita tonton bersama. Baik, cukup teman-teman. Silakan. Penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya
yang berasal dari sejumlah pihak sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ kepada ADK melalui para perantara. Jangan maju, Kop. Bang, geser, Bang. Bang, geser, Bang. Geser, Bang. Geser, Bang. Geser, Bang. Kiri dulu, Mas. Senyum dong, senyum. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, kata. Nah, baik, kita kan sudah menonton beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia ini yang saya ambil dari sebuah platform media sosial di TikTok. Nah, dari kasus tersebut kan lumayan tuh banyak banget merugikan, pertama masyarakat, kedua bangsa, negara juga kan. Nah, bagaimana sih cara kita itu ngatasin kasus-kasus korupsi tersebut? Nah, pertama itu kita integritas diri sendiri. Nah, jadi itu integritas diri kita sendiri itu kita menerapkan namanya kejujuran. Nah, kejujuran itu merupakan suatu landasan yang telah terjadi pada diri kita sendiri untuk kita berbuat baik. Nah, ketika kita melakukan kejujuran, maka lingkungan kita itu akan berdampak baik. Jadi salah satu orang yang telah melakukan kejujuran, maka semua orang itu akan melakukan kejujuran dan itu akan membawa dampak yang sangat baik dan tidak akan merugikan masyarakat lain juga. Lalu yang kedua itu kita ada namanya transparansi. Nah, transparansi sendiri itu ketika kita memasuk satu organisasi dan kita diamanahkan menjadi pemegang uang atau bendahara dalam organisasi tersebut, maka disitulah peran transparansi telah dibuat. Nah, jadi transparansi itulah ketika kita menerima suatu uang, dana, anggaran yang sangat begitu besar, maka kita wajib melakukan transparansi. Nah, guna transparansi ini itu apa? Pertama, ketika kita ada pemasukan uang nih, kita harus wajib melaporkan berapa sih uang yang telah masuk terkumpul semua itu dan dananya tuh. Lalu kedua itu kita harus memberikan pencatatan. Pertama, pencatatan apa? Pencatatan dalam pengeluaran yang telah kita lakukan. Lalu selanjutnya kita memberikan informasi yang selalu update tentang pengeluaran uang yang telah kita lakukan. Maka disitulah dapat disebut dengan transparansi dan tidak akan terjadi kesalahpahaman antara diri kita sendiri dan teman dalam satu organisasi tersebut. Lalu ketiga itu kita ada namanya edukasi. Nah, edukasi ini yang penting untuk kita bersama, bahwa dengan cara kita edukasi itu kita dapat memberikan pemahaman kepada seseorang yang belum memahami tentang kebaikan. Jadi edukasi itu akan membawa dampak yang baik kepada orang-orang agar supaya kita mencegah tindakan korupsi, karena korupsi ini benar-benar merugikan negara banget dan dampaknya akan ke kita sendiri. Lalu yang keempat, kita itu harus berani lapor, karena ketika kita sudah melakukan diri kita yang sangat berani, maka kedepannya kita akan berani terus untuk melapor suatu tindakan yang telah terjadi yang akan merugikan orang lain dan dampak yang sangat besar. Nah, maka dari itu itulah bagaimana sih cara kita mencegah tindakan kasus-kasus korupsi. Nah, mungkin banyak yang berpikir itu korupsi itu
hal-hal yang biasa kali ya, tapi korupsi itu merupakan tindakan yang akan membawa jerak untuk diri kita sendiri dan akan membawa kita merasa rugi juga sih, karena dampaknya ini sangat besar juga. Yuk, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dari sekarang, karena kita tuh harus membawa Indonesia yang bersih. Mungkin sih itu aja yang bisa saya sampaikan tentang edukasi singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.